Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi kelas 9 SMP Islam An-Nizam Medan. Bertemu lagi dengan Umi Awi. Kita belajar Al-Quran ya Nak ya. Materi kita pelajaran Al-Quran hadis pada hari ini adalah cara membaca lam ta'rif atau cara membaca alif lam yang ada di dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu. Oke Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Oke, semangat. Baik anak-anak Umi kelas 9, walaupun kalian stay at home, Umi berharap kalian merasakan kehadiran Umi di depan kalian. Oke? Cara membaca lam ta'rif atau cara membaca alif lam di dalam Al-Quran. Alif lam itu apa Umi? Ini dia alif lam. Alif lam. Yang ada alif lamnya bacaannya. Contohnya apa Umi? Contoh ya. Contohnya al-qamar. Al-qamar. Ini ada alif lam kan Nak? Alif lam. Jadi di dalam ilmu tajwid Al-Quran, hukum membaca alif lam ini terbagi menjadi dua. Perhatikan anak Umi, dua. Alif lam ada dua. Alif lam qamariyah yang disebut juga dengan izhar qamariyah. Izhar itu apa artinya? Jelas. Jadi huruf-huruf yang ada di dalam alif lam qamariyah, huruf-huruf yang termasuk di dalam alif lam qamariyah, anak-anak Umi harus bacanya dengan jelas, nyata. Makanya disebut dengan izhar qamariyah. Apa itu huruf-hurufnya Umi? Ini dia. Alif, ba, gha, ha, ja, ka, wa, kha, fa, a, qa, ya, mi, ma, ha. Umi selalu menyingkatnya abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ini dia hurufnya. Ada berapa yang kita hitung yuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Huruf alif lam qamariyah atau izhar qamariyah ada berapa tadi? 14. Ya? Oke. Alif lam qamariyah 1. Yang kedua, alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Ini Nak, alif lamnya tidak dibaca, langsung dimasukkan ke huruf sesudah alif lam. Contoh, ini ada to, hurufnya kayak kita lihat Nak. To, sa, so, ro, ta, do, za, na, da, sa, zo, za, sya, la. Contoh kalau kalian saya bilang asyamsu. Perhatikan Umi. Perhatikan Umi Nak. Perhatikan jangan ada yang main-main. Perhatikan biar jelas sayang. Putra-putri soleha, putra-putri soleha Umi, putra-putri soleha harapan bangsa. Oke? Asyamsu. Lihat. Asyamsu. Asyamsu. Tidak pernah orang baca al-syamsu. Tidak pernah. Alif lamnya dihilangkan. Langsung masuk ke huruf setelah alif lam. Asyamsu. Asyamsu. Jadi nggak bacanya al ya. Alif lamnya tidak dibaca lagi. Nah, langsung dimasukkan ke huruf setelah alif lam. Ulang. Perhatikan anak Umi. Perhatikan dengan jelas, Umi ulang. Umi ulang lagi. Contohnya ya. Umi ulang. Ayo, siapa yang ingin bilang Umi? Coba contohnya dari huruf qa. Qa. Qa termasuk huruf apa Nak? Qa. Qa termasuk huruf ke dalam alif lam qamariyah. Kalian pernah dengarkan? Qamarun, qamarun. Qamarun itu kalau ditambah alif lam jadi begini ya. Al qamar.
lam. Umpamanya nih ya, ini ada alif lam di dalam Al-Quran, al-qamaru. Jelasnya yang mana Umi? Kau harus baca huruf ko-nya dengan jelas. Karena ko ini termasuk ke dalam huruf alif lam qamariyah. Huruf setelah alif lam harus jelas dibaca. Al-qamaru, nggak boleh ak-qamaru, nggak boleh. Al-nya harus jelas. Kenapa dia disebut dengan izhar qamariyah? Al-qamaru. Contoh lagi apa nih? Oh, satu lagi al-yauma. Ini yang selalu kita baca di dalam Al-Quran. Al-yauma. Contoh ya nak ya. Perhatikan, lihat jangan ada yang main-main. Lihat Umi nak, lihat. Kita ambil dari sini ya. Ya. Awalnya dasar al-yauma itu seperti ini. Yauma. Tapi karena ditambah alif lam, alif. Jadi al-yauma. Apanya yang jelas Umi? Huruf iya-nya. Karena ya itu termasuk ke dalam huruf alif lam koma riyah. Contoh al-yauma. Al-yauma. Jadi definisinya apa Umi sebenarnya? Jadi alif lamnya ini, alif lam cara membaca lam ta'rif atau cara membaca alif lam ini apabila ada alif lam di dalam Al-Quran dan sesudahnya huruf a, ba, gha, ha, ja, ka, wa, kho, fa, a, ko, ya, ma, ha. Wajib kau baca alif lamnya dengan jelas. Setelahnya ya, setelah alif lam ya nak ya. Faham ya nak ya ini ya. Setelah al-yauma. Lalu yang kedua apa? Apabila anak-anak Umi jumpai alif lam tapi sesudahnya huruf to, sa, so, ro, ta, do, za, na, da, sa, zo, za, sha, la. Alif lamnya tidak dibaca, langsung masukkan ke huruf selanjutnya. Contoh at. Iya. Huruf apa setelah alif lam? Huruf apa setelah alif lam nak? Da, benar, pintar. Da, ini huruf da. Da ini termasuk adalah huruf alif lam syamsiyah. Makanya alif lam ini tidak dibaca lagi seperti al. Dia langsung masukkan huruf dalnya. Ad-dalilu. Ad-dalilu. Jadi nggak ada lagi baca al. Al-dalilu. Tidak nak ya. Ad-dalilu. Ad-dalilu. Paham? Langsung masukkan hurufnya. Jadi anak-anak Umi, putra-putri solehah Umi, kalau kau sudah memahami alif lam ini, kau sudah faham cara membacanya. Lalu bagaimana cara membacanya dengan benar Umi? Fahami, hafalkan huruf yang termasuk ke dalam mana dia alif lam qamariyah, mana dia alif lam samsiyah. Jadi ketika kau telah hafal mana dia alif lam qamariyah, mana dia huruf alif lam samsiyah, kau akan spontanitas membacanya dengan benar dan baik. Kenapa? Membaca Al-Quran dengan benar dan baik itu pahalanya luar biasa. Paham anak Umi? Kita ulang. Cara membaca lam ta'rif. Lam ta'rif itu apa? Cara membaca alif lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Alhamdulillah. Alif lam. Setelah alif lam huruf apa dia nak? Huruf ha. Ha termasuk ke dalam huruf mana? Ha termasuk ke dalam alif lam qamariyah. Ini dia. Oke. Alhamdulillah. Berarti ini adalah hukum bacaan alif lam qamariyah karena dia ha.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. 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 Ada alif lamnya? Ada, Umi. Tapi alif lamnya tidak dibaca. Kenapa? Setelah alif lam ada huruf Ro. Benar. Ro adalah huruf bagian dari alif lam syamsiah. Mana dia? Ini dia. Gak pernah ada orang baca Al-Fatihah nak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Al-Rahman. Gak pernah. Al-Rahmanir-Rahim. Gak pernah, sayang. Dia langsung masukkan huruf Ro-nya. Alif lamnya tidak dibaca lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kesimpulannya, kau harus hafalkan alif lam qamariyah, alif lam samsiah. Mana dia alif lam qamariyah huruf-hurufnya nak? Mana dia huruf-huruf alif lam samsiah? Setelah itu baru ketika kita jumpai bacaan di dalam ayat-ayat Al-Quran ada alif lam, kita langsung kontak. Oh, ini alif lam qamariyah. Oh, ini alif lam samsiah. Oke? Ada Umi faham nak? Faham? Kita ulang. Umi ulang ya nak ya. Alif lam. Ini dia. Alif lam disebut dengan lam ta'rif atau membaca alif lam. Sangat banyak di dalam Al-Quran. Cara membaca lam ta'rif atau cara membaca alif lam di dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama alif lam qamariyah, disebut juga dengan izhar qamariyah. Kenapa izhar qamariyah nih? Izhar ini artinya jelas nak. Izhar ini artinya jelas. Jadi harus jelas kau baca hurufnya setelah alif lam. Lalu yang kedua alif lam samsiah, disebut dengan idgham samsiah. Kenapa disebut idgham samsiah? Kita sudah belajar di kelas 1 dan kelas 2, kelas 7 dan kelas 8. Idgham itu artinya memasukkan. Jadi idgham ini artinya memasukkan huruf setelah alif lam. Jadi alif lam di alif lam samsiah tidak perlu dibaca, langsung masukkan huruf setelah alif lam. Paham anak Umi? Umi berharap walaupun kau stay at home tetap membaca Al-Quran, dan ketika kau membaca Al-Quran kau jumpai alif lam ada di dalamnya, kau sudah mencernanya dengan baik, kau sudah fahamkan bahwasanya alif lam ini alif lam qamariyah, alif lam ini alif lam samsiah. Paham anak-anak Umi? Sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham ya nak ya. Mudah-mudahan paham, dan Umi berharap kau tetap belajar, tetap mencari ilmu, tetap semangat dalam belajar. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.